Yudi mendapatkan tugas untuk mengirimkan barang dari Palembang ke Medan. Ia memutuskan untuk berangkat pada malam hari agar bisa menghindari macet. Jalur yang ia lalui sunyi, hanya hutan dan pegunungan yang mengapit jalan tersebut. Ia sempat mendengar cerita tentang jembatan tua di jalur itu. Saat Yudi melintasi area hutan yang semakin gelap, ia mendengar suara tangisan samar di kejauhan. Suara itu seolah berasal dari seseorang yang berada di dekat jalan. Namun ketika ia menurunkan kaca jendela untuk mendengarnya lebih jelas, suara itu hilang begitu saja. Yudi mulai merasa ada yang tidak beres, namun ia terus melanjutkan perjalanan. Akhirnya, Yudi sampai di jembatan tua yang disebut-sebut angker. Jembatan itu terlihat usang, kayunya berderit saat truk melintasinya. Tiba-tiba, mesin truknya mati, tepat di tengah jembatan. Yudi mencoba menyalakan mesin kembali, tetapi tidak berhasil. Di tengah keheningan, ia mulai mendengar langkah kaki pelan yang mendekat dari belakang truk. Saat Yudi keluar dari truk untuk memeriksa mesin, ia melihat sosok seorang wanita berdiri di tengah jalan. Wanita itu mengenakan pakaian putih, rambutnya tergerai menutupi wajahnya. Namun, saat Yudi mendekat untuk melihat lebih jelas, ia terkejut karena wanita itu ternyata tidak memiliki wajah. Hanya kulit kosong yang tampak di tempat di mana wajah seharusnya berada. Yudi berlari kembali ke truknya dan mengunci pintu. Meski panik, ia mencoba menenangkan diri dan menyalakan mesin kembali. Ketika ia menoleh ke jendela samping, sosok wanita tanpa muka itu sudah berdiri di sana, menempelkan tangannya di kaca. Yudi berteriak ketakutan dan berusaha untuk tidak melihat ke arah wanita itu. Yudi berhasil menyalakan truk dan segera melaju meninggalkan jembatan itu. Namun, saat ia menengok ke kaca spion, wanita tanpa muka itu tampak berdiri di belakang truk, diam tak bergerak, hanya melihatnya pergi. Suara tangis samar mulai terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan menyeramkan. Meskipun sudah jauh meninggalkan jembatan, Yudi mulai mendengar ketukan dari bagian belakang truknya, seolah-olah ada yang memukul-mukul pintu truk. Ketukan itu semakin lama semakin kencang, membuat Yudi merasa panik. Ia tidak berani berhenti atau menoleh ke belakang, takut akan apa yang mungkin ia temukan. Yudi mencoba fokus pada jalan, namun perasaan dingin dan kehadiran yang mengganggu tidak bisa ia abaikan. Saat ia melihat ke cermin depan, ia kembali melihat bayangan wanita tanpa muka itu. Kali ini, sosoknya tampak jelas di kursi belakang, hanya duduk diam tanpa suara. Ketakutan menyelubungi Yudi, membuat tangannya gemetar di setir. Setelah beberapa saat, ketukan itu berhenti, namun Yudi merasakan kehadiran sesuatu di dalam truknya. Ia melirik ke kursi penumpang, dan di sana, samar-samar ia melihat bayangan wanita tanpa muka itu duduk diam di sampingnya. Jantung Yudi berdebar kencang, namun ia terus mengemudi, berharap teror ini segera berakhir. Sambil berusaha keras untuk tidak panik, Yudi mendengar suara lirihan yang datang dari arah kursi penumpang. Suara itu pelan, seperti desahan, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. "Tolong aku," suara itu berbisik, membuat Yudi merinding seakan-akan ada sesuatu yang lebih kelam di balik penampakan wanita itu.
Yudi terus melaju, berusaha mengabaikan ketakutan yang menyelimuti pikirannya. Namun, ketika ia mengemudi melalui belokan tajam, ia melihat sosok wanita itu berdiri lagi di tengah jalan, kali ini dengan tangan terangkat seolah meminta untuk berhenti. Yudi menginjak rem sekuat tenaga, namun sebelum truknya berhenti, sosok itu menghilang begitu saja. Setelah kejadian itu, hawa dingin menyerang kabin truk. Yudi menutup jendela dan mencoba mematikan AC, namun udara tetap terasa beku. Dia menggigil, meski tidak ada angin di luar. Sosok wanita itu mungkin telah lenyap dari pandangannya, namun kehadirannya masih sangat terasa, seperti kabut dingin yang menyelimuti tubuhnya. Yudi akhirnya berhenti di tempat peristirahatan kecil, berharap bisa menenangkan dirinya. Namun, saat ia keluar dari truk untuk memeriksa bagian belakang, ia melihat jejak kaki kecil yang basah di lantai kabin. Jejak itu seolah-olah muncul entah dari mana, dan mereka semua menuju ke kursi penumpang. Meskipun sudah berada di luar truk, Yudi masih merasa diawasi. Setiap langkahnya seolah diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Perasaan itu semakin kuat ketika dia melihat bayangan samar di balik pepohonan. Ketika dia mendekat untuk memastikan, bayangan itu bergerak, membuatnya mundur dengan jantung berdebar kencang. Seorang penjaga di tempat peristirahatan mendekati Yudi, melihat kekacauan yang dialaminya. Penjaga itu kemudian bercerita tentang wanita yang pernah menjadi korban kecelakaan di jembatan beberapa tahun lalu. Dia dulu seorang ibu muda yang kehilangan anaknya. Sejak saat itu, dia sering terlihat di sekitar jembatan, mencari sesuatu yang hilang dari hidupnya, ujar sang penjaga. Yudi mulai memahami bahwa hantu itu bukan hanya sekadar teror, tetapi sosok yang terjebak dalam penderitaan masa lalunya. Saat Yudi kembali ke truknya setelah mendengar kisah penjaga itu, ia melihat sesuatu yang lain, jejak kaki kecil, namun kali ini lebih banyak. Dia menyadari bahwa bukan hanya wanita itu yang menghantuinya, tetapi juga anaknya. Bayangan seorang anak kecil tiba-tiba muncul di sudut matanya, berlari di sekitar truk sebelum menghilang lagi ke dalam kegelapan. Ia merasakan simpati mendalam untuk wanita itu. Ketika ia kembali ke jalan, teror itu seolah mereda. Pada suatu titik, ia melihat sosok anak kecil berdiri di tepi jalan, dan wanita tanpa muka itu berada di belakangnya. Namun, kali ini, wajahnya perlahan muncul kembali, seolah-olah ibu dan anak itu telah bersatu kembali dalam kematian. Yudi melanjutkan perjalanannya, dan untuk pertama kalinya sejak ia melewati jembatan itu, suasana di sekitar terasa tenang. Tidak ada lagi suara tangisan atau ketukan yang mengganggu. Seolah, dengan memahami kisah mereka, Yudi telah membantu arwah-arwah itu menemukan kedamaian. Pengalaman malam itu mengubah pandangan Yudi tentang dunia yang tak terlihat. Dia tidak lagi mengabaikan cerita-cerita seram yang beredar di kalangan pengemudi. Baginya, kejadian itu adalah peringatan bahwa ada dunia lain yang beriringan dengan dunia nyata, dan beberapa arwah hanya membutuhkan kedamaian. Beberapa bulan kemudian, Yudi kembali melintasi jalur yang sama. Saat ia melewati jembatan tua itu lagi, tidak ada gangguan, tidak ada penampakan. Namun, ia tetap merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasinya dari jauh. Namun kali ini,
Tidak ada perasaan ketakutan, hanya rasa hormat dan pengertian.